Oke, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Sandro Wong Gandeng Sandonyo dan malam hari ini kita di Bandung Enterprise dan kita live dan kebetulan hari ini saya dapat tamu yang spesial. Saya langsung ajak dadakan karena kita kepingin situasi dan kondisi yang dalam arti tidak dikondisikan tapi dalam suasana yang apa adanya, suasana yang real, suasana yang sebenarnya. Jadi Bapak Taufik, wes. Ini Kak jenenge lengkap Pak Taufik siapa ini? SH. Aku sampai jadi nyeluk kok jenenge Pak Taufik titik-titik Gitu toh. selanjutnya SH gitu. Ya, ya Pak. Ya, nggih. Siap Mas. Om apa Mas iki? Oke, kita seperti pembicaraan kita waktu nongkrong, jadi bahas tentang masalah utang piutang ya. Jadi utang piutang itu teman-teman banyak sekali ya. Sebenarnya persoalan-persoalan cerai, utang nggak dibayar, dan bagaimana memperkarakan utang piutang itu karena semakin banyak hari selalu aja ada korban. Nah, setidaknya kita bahas di malam hari ini supaya teman-teman bisa tahu dan bagaimana yang sudah terkadung, ya, sudah terkadung, pinjem, terus ditagih-tagih kok wangel gitu dengan segala daya upaya, kan seperti itu. Pripun, Pak Ya, pengacara? eh, terkait dengan hutang piutang itu banyak masyarakat awam baik teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di bekerja di luar negeri sebagai PNS maupun masyarakat awam yang di Indonesia memahami bahwa hutang piutang itu tidak bisa pidana. Masuknya dalam hukum perdata. Sebetulnya itu yang pas ya. Hmm. Hutang itu bisa masuk pada unsur tindak pidana atau Hmm. kurung. Tuh, jadi ada dua perkara utang piutang bisa masuk dalam perdata maupun pidana. Dana. Tuh. Ya, itu sih. Hmm. Nah, Karena banyak mayoritas oknum advokat atau lawyer nggak begitu, mesti larinya gugatan perdata aja, bahan prestasi aja. Bahan prestasi itu ingkar janji. Nah itu hmm. perdata. Hmm. Itu Mas Andrew. Ya. Perdata kan harus ada perjanjiannya kan dan Hmm. lain sebagainya. Tapi Hmm. kalau pidana nanti disentuh pada kasus penipuan atau penggelapan. Tuh. Hmm. Nih, misalnya bahwa si A itu mempunyai hutang pada si B. Hmm. Nah, saat hutang itu, A bilang bahwa, Mas, aku hutang 100 juta untuk saya pergunakan mengobati orang tua. Hmm. Ini begitu. Hmm. Dipinjemilah oleh si B. Oke, 100 juta. Ini buat apa namanya? Bantu orang tuamu, mengobati orang tuamu. Nah, ternyata itu tidak dipergunakan untuk mengobati orang tuanya, Hmm. tapi dipergunakan beli mobil atau nah itu bisa kena pidana itu penipuan dan Hmm. penggelapan itu Hmm. Mas Andro. Siap, 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 siap. Penipuan dan penggelapan. Ketika ketika dimasukin ke perdata harus ada akad, harus ada hitam di atas putihnya ya kalau masuk ke perdata kan, baru bisa Ya, dinaikkan. meskipun itu percakapan juga bisa sih, tetapi harus ada saksi-saksinya kan gitu. Hmm. Betul. Kadang kan kalau dilaporkan pidana, kadang-kadang dia nggak berani, nanti uangnya nggak kembali. Betul. Tidak juga, Nah. sikat dulu pidananya, habis kemudian
Habis itu setelah pidananya kena, baru ke perdatanya. Nah, mayoritas itu kan perdata dulu, baru pidana. Kalau saya loh ya, itu sebetulnya triknya advokat sendiri sih. Kalau misalnya dilaporkan pidana dulu, habis pidananya kena, baru perdatanya. Kembalinya duit itu bisa itu sita jaminan. Misalnya si A itu tadi yang punya hutang itu mempunyai mobil, nanti biasanya yang meminjami itu harus bisa menganalisa atau harus bisa menginventarisir harta bendanya si orang yang hutang tadi. Untuk nanti diajukan sita jamin di pengadilan negeri. Itu. Jadi artinya dinaikkan di pidana dulu, kemudian setelah pidananya misalnya bisa kayak tadi dianggap sebagai penipuan dan ABCD, tapi membutuhkan beberapa alat bukti atau saksi yang bersangkutan seperti itu kan. Nah, apabila kemudian nah kembali lagi di persidangan kan ibaratnya nih, kita kan nggak ngerti apakah nanti kita melaporkan secara pidana kita yang menang atau tidak, itu bagaimana untuk menentukan dan nanti melanjutkan ke perdatanya bagaimana? Kalau terkait dengan pidana, itu bukan persoalan menang atau kalah ya. Tetapi bagaimana penyidik itu bisa membuktikan dari hasil dimintai keterangan dan bukti-bukti yang ada, adanya penipuan maupun penggelapan. Nah, karena ketika kita laporan pidana itu ranah di penyidik, dalam hal ini kepolisian, untuk menentukan dia kena pasal 372 atau 378 penggelapan itu, penipuan dan penggelapan itu. Itu sih. Terus kalau perdata itu yang harus dikuatin adalah bukti-buktinya juga sih. Seperti ada perikatan tadi, ada saksinya, itu ngajukan gugatan. Jadi kalau pidana laporan, kalau perdata itu gugatan. Itu sih. Kalau pidana tadi laporan. Tapi Bahwa misalnya saya melaporkan ke Polres bahwa saudara Sandro itu menipu saya. Dengan cara apa? Dia meminjam uang kepada saya, dipergunakan misalnya untuk katakanlah beli mobil gitu aja lah. Ternyata uang hutang itu sama Sandro tidak dibelikan mobil, tapi dibuat pelesiran atau dibuat beli tanah. Itu masuk unsur penipuan, bujuk rayu lah, ada unsur bujuk rayu. Gitu loh. Malah, bro, aku utang duit tuh bro, aku beli begini, aku butuhkannya. Nyata rayuannya itu kemudian mendapatkan pinjaman. Nah itu masuk unsur penipuannya. Penggelapannya di mana? Ketika kamu bilang beli mobil, tidak kamu belikan mobil, tapi kamu belikan tanah. Atau kamu hutangkan lagi uang yang pinjaman dari saya itu kamu hutangkan lagi kepada orang lain. Itu kena. Itu masuk penggelapannya. Itu sih. Tuh. Jadi itu kalau di pidana kita pelaporan ya. Setelah dilaporkan. Nah, ini notabene-nya kalau kita membahas ya, ini sekali lagi. Jadi misalnya nih, kan kebetulan penonton yang ada di sini itu kan teman-teman BMI yang di Hong Kong nih. Jadi di saat pinjaman mereka ada di Hong Kong, apakah itu juga bisa kita laporkan di Indonesia? Seperti itu. Bisa ya? Bisa. Bisa dengan catatan bahwa si A ini atau yang memberi hutang itu ketika nanti dia balik ke Indonesia. Memang lokus itu adalah lokasi. Lokusnya hutangnya misalnya di Hong Kong gitu ya. Betul. Nah, misalnya hutang di Hong Kong, kemudian anak ini enggak bisa membayar hutang. Kan?
maka anak ini bisa dilaporkan atau bisa digugat. Kalau dilaporkan kan kepolisian nih, kalau digugat kan di pengadilan. Nah, ketika dia waktu pulang ke Indonesia, itu. Tapi lebih saran saya lebih baik disomasi. Oh. Jadi disomasi itu, namanya somasi itu surat peringatan, gitu loh. Kepada misalnya si A ini mempunyai hutang, nggak disaur-saur, nggak dibayar, kita somasi. Bisa secara langsung, bisa melalui PH atau penasihat hukum untuk somasi orang tersebut, memperingatkan. Prinsipnya bahwa saudara itu mempunyai hutang begini tanggal sekian di sini sampai mintanya peringatkan dalam jangka 7 kali 24 jam kalau tidak dibayar. Melanjutkan proses hukum. Nah, ternyata dalam 1 minggu itu dia tetap tidak mengindahkan. Kita somasi lagi. Somasi itu ada somasi 1, 2, 3. Nah, ketika somasi ketiga ini sudah dia tidak respon, ya udah, maka nanti timbul gugatan itu. Jadi sesudah disomasi, ya Allah, aku ya nggak pernah suka bakat. Aku terus akhir Agustus sampai September. Ini ada satu yang nggak di mood. Oke. Jadi somasi 3 kali. Kemudian setelah 3 kali baru disampaikan gugatan atau pelaporan tadi. Ya, pilihannya 2, laporan atau gugatan. Kalau laporan itu ke kepolisian, kalau gugatan itu di pengadilan. Pengadilan negeri loh ya, nanti salah pengadilan agama. Iya. Jadi itu ya, itu bisa kita lakukan, bisa melalui pengacara, walaupun si pihak yang utang itu posisinya di luar negeri. Iya, bisa. Bisa ya. Jadi nanti kita tunggu ketika dia pulang ya. Ini menarik sekali. Oke, sebentar. Ini ada yang baca komen. Mbak Menur Asih Monski, berarti kasusku bisa dilaporkan dong. Betul Mbak, makanya saya bikin live di sini. Bahwa siapa-siapa kan banyak kemarin yang nyari orang pinjem terus hilang. Di Hongkong nggak jelas gitu kan. Nah, di sini kita bisa, dengan kita ngobrol, kita bisa laporkan kasus itu dan nanti bisa langsung menghubungi. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, jadi pada prinsipnya sampai kapanpun ketika dia pulang, maka kasus itu tetap berjalan ya, tetap. Iya dong. Saya pernah kejadian menangani perkara BMI juga. Betul. Dia tinggal itu sifatnya hutang-hutang, awalnya hutang piutang. Tapi ketika kaji ternyata itu mempunyai unsur penipuan. Nah, itu 125 juta. Ya, akhirnya dilaporkan ke kepolisian. Nah, dilaporkan ke kepolisian. Sampai sekarang kasus tersebut masih on progress. Iya. Jadi masih jalan ya. Kita nunggu orangnya pulang ya. Iya. Nah, jadi nanti si yang pelapor tadi harus tetap mengawasi ya, apakah dianya pulang atau tidak, atau di Indonesia, atau paling tidak mencari alamatnya ataupun nandai ya siapa yang utang, itu harus cari info dan mengumpulkan beberapa bukti untuk bisa kita laporkan. Gimana? Kalau buktinya kan sederhana Mas Andro. Siap. Bukti kan ketika utang piutang biasanya kan utang piutang, kalau teman-teman BMI itu sekarang lebih cerdas karena banyaknya penipuan itu lari. Biasanya kan ada tanda tangan nih. Betul. Pas saya pinjam, nah itu harus
bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, saya harapkan, saya tidak tahu ya di luar negeri, di Hong Kong atau di Taiwan atau di Singapura itu ada sejenis materai enggak ya? Apa namanya? Nah, Mater. materai. Oh, terus gimana? Dilanjutkan. Nah, kalau misalnya memang ada materai, itu lebih baik tanda tangan itu ada materainya. Hmm. Ini bagi yang menangan, yang sedang dalam kasus atau yang masih pingin nagih ya temennya ya. Jadi Nah, kalau yang sudah mengalami kasus tersebut, mungkin dia lupa tidak ada materainya. mm-mm. Tetapi ketika ada penyerahan duit itu, Nah, ya, penyerahan duit. itu biasanya kan ada dokumentasinya nih. Betul, Ya, betul, betul. yang tidak. Mm-mm. Nah, kalau tidak ada, misalnya tidak ada dokumentasi atau tidak ada perjanjian atau surat itu, yang penting dia mengakui bahwa pernah meminjam nih, misalnya ketika sampai somasi, sampai itu menjawab bahwa ya saya memang pernah utang atau siap mengembalikan dengan sekian, kayak gitu. Itu bisa bisa apa namanya, bisa dijadikan sebagai alat bukti. Percakapan WA atau voice call itu juga bisa ya? Bisa, Bisa ya, luar bisa. biasa. Yang penting, Ya, yang ya. paling penting itu adalah menggunakan nama aslinya. Yang repot itu kan Iya, 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 iya. nama backend itu loh. Saya Iya, yang, iya, iya. aduh, Iya, 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 itu yang ya. Ya ini buat ini yang, pembelajaran buat teman-teman yang nonton. Kalau hmm, bisa menemukan nama asli ataupun surat semuanya perjanjian atau ABCD kalau ada nama asli. Oke, ini ada yang bertanya lagi nih, Pak. Bagaimana kalau yang utang lari terus dicari alamatnya di Indo, ternyata alamatnya palsu. Jadi ini nah itu kan masuk pada unsur penipuan itu. iyo lebih ke penipuan lagi ya. Iya, Heeh. itu jelas ada unsur penipuan. Karena apa? Misalnya nih Mas, aku hutang sampean Mm-mm. menggunakan alamat palsu. Mm-mm. Kan jelas jelas ada niatan untuk unsur menipu itu. Mm-mm. Nah, itu jangan berdasarkan laporan itu, ya kan? Misalnya rumahnya Blitar gitu kan. Misalnya rumahnya Blitar ya, ketika si penghutang ini, yang memberi hutang ini, laporannya misalnya di Polres Blitar, atau Mm-mm. tinggalnya di Malang, laporan di Malang. Hmm. Itu. Kalau misalnya sampai tinggalnya di Jombang, laporannya di Jombang. Nah, nanti polisi akan mencari, kan gitu. Mm-mm. Jadi polisi akan mencari ketika tidak tahu alamatnya, ternyata alamatnya palsu, biasanya kan cari misalnya DPO, kan gitu kan. Oh. Mungkin kan nanti kan polisi, saya pikir polisi Indonesia sekarang lebih lebih Gampang nyari ya karena ada sosial media ya. melalui cybercrime itu di track Ya. apa namanya, nomor teleponnya atau emailnya atau Facebooknya, Hmm. itu bisa. Cuma saya saran banget, Betul. ini jadi kecerobohan teman-teman BMI Mm-mm. itu sering mempunyai hutang itu diupload di medsos. Itu bahaya, itu bahaya. Betul. Boleh disampaikan pesannya. Nggak apa-apa. Saya pesen ini, Mm-mm. tapi kan di medsos, oh ini mbak ini hutang sekian, melarikan diri, ya kan, Iya, iya, iya. itu yang bahaya. Betul. Bisa juga anak itu atau yang memposting eh, masalahnya dia itu bisa kena ITE loh, bahkan Hmm. kan sampai ngolok-ngolok Hmm. itu lebih ngeri ketika dilaporkan balik. Hmm. Lebih baik menyelesaikan hutang piutang itu dengan cara-cara elegan tadi, Hmm. disomasi. Hmm. Atau yang diposting itu adalah surat somasi tersebut dengan Oh, iya, 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 betul, betul. personalnya, gitu Betul. loh. Nah, personalnya, waduh, itu bisa diserang balik itu. Tapi Aku kalau sampai tapi boleh kalau ya? tapi kalau surat somasi itu terus kita taruh di sosial media kan tidak masalah karena memang kita sudah mensomasi kan. Tidak Apa-apa, menjadi persoalan kan. nggak apa-apa.
Karena itu kan somasi itu kan merupakan surat secara surat peringatan ya. Betul, betul. Nah, apa namanya, peringatan itu kan bisa disampaikan secara langsung, bisa dipublish. Ketika disampaikan secara langsung tidak ditanggapi, tidak ada direspon, maka itu bisa dipublish. Oh. Loh. Itu yang Sama misalnya ya zaman dahulu itu kan dipublish nih di koran. ya zaman dulu. Nah, Di surat berita ditunggu sampai 30 hari biasanya kayak gitu kan. ya itu namanya somasi, Mas. Oh. Ya, 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 saya pernah lihat itu di koran zaman dahulu. Nah, sekarang sosmed lebih keren lagi ya. Oke. Nah, ini persoalan justru kalau alamatnya tadi nggak diketahui itu justru tambah sangat ditemukan unsur penipuannya jelas ya kan. Jelas loh. Kita pidanakan. Nah, tinggal nama lengkap ya. Sekali lagi ini kan nama lengkap. Jadi si pelapor ini harus benar-benar nge-track dia nama lengkapnya siapa, identitasnya bagaimana, baru itu bisa dimainkan. Yang penting yang nama yang pinjem duit, yang utang tadi itu benar-benar teman-teman tahu secara nama lengkap kan. Iya. Ya karena beberapa ada yang posting ke KTP Hong Kong bahkan diposting sama mereka kan gila. Jadi seperti itu. Identitasnya yang penting itu, Mas. Jadi identitas yang ngutang. Paspor. Nah, itu bisa juga. Ini KBRI, tugasnya KBRI ini sebetulnya. Banyak kasus seperti itu. Seharusnya KBRI membuka layanan itu terkait ada misalnya dugaan tidak pidana 8 atau terkait dengan hutang piutang yang dibawa lari itu. KBRI open untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Misalnya nih, nah, KJRI atau KBRI itu memblokir ketika perpanjangan visa ya. Ya. Nah, itu. Untuk jadi bahwa membantu penyelesaian persoalan, betul. Tidak bisa perpanjang karena Anda mempunyai masalah hutang piutang. Nah, kalau Anda mau memperpanjang, maka selesaikan dulu hutang piutangnya dengan tanda bukti, ya kan, sudah dikembalikan, ada tanda tangannya atau sesuai perjanjiannya, diselesaikan secara baik-baik, kayak gitu. Betul sekali sih sebenarnya. Cuman dukungan dari KJRI saya nggak tahu ya sampai detik ini rata-rata anak yang melapor selalu tidak terrespon ya. Mudah-mudahan dengan konten ini mereka melihat dan akhirnya merespon dan melakukan apa yang seperti Pak Taufik lakukan, karena mungkin karena banyaknya kasus dengan teman-teman antara utang yang nggak jelas, maka saya angkat ini sebagai salah satu tema di sini dan bagaimana cara menyelesaikannya dan tapi setidaknya nanti ketika teman-teman ada yang mau melapor, ada yang mau daftar atau apa, bisa kita kondisikan ya itu Pak. Gimana? Nanti kalau ada yang mau melapor atau mau mencoba memberikan gugatan dan ABCD, kita bisa melayani ya. Ya, monggo. Dengan catatan siapkan bukti-buktinya yang dia miliki atau saksinya, kan itu. Saya cenderung sebetulnya kalau teman-teman yang ada di luar negeri sebagai BMI, kalah mahasiswa yang ada di luar negeri, ketika tersangkut utang piutang itu harusnya laporan ke KJRI atau KBRI. Kalau KJRI atau KBRI tidak open, ya sangat lucu bagi saya. Lucunya gimana? Bahwa KJRI, yang benar itu KBRI atau KJRI sih? Kalau di Hong Kong KJRI, kalau di Taiwan KBRI, kalau di Jepang KBRI, kalau di Cina baru KBRI. Ya udah KBRI atau KJRI gitu ya. Boleh. KJRI atau KBRI seharusnya open gitu loh, bahwa KBRI atau KJRI berada di wilayah tersebut itu untuk melindungi, ya tujuannya kan begitu, ya. Melindungi negara Indonesia yang bermukim di wilayah tersebut. Namanya melindungi, melayani.
maka semua masalah baik atau buruk itu harus difasilitasi atau dilayani oleh KBRI atau KJRI. Nah, itu bisa misalnya KJRI atau KBRI tidak melakukan pelayanan dengan itu bisa dilaporkan ke Ombudsman. Oke, boleh nanti kalau ada teman-teman yang lapor dan ternyata tidak ditanggapi, bisa kan kita kondisikan untuk lapor ke situ yang apa tadi Iya, kan ombudsman apa namanya? Ombudsman. Ombudsman. Nah, Ya, bagaimana itu kronologis atau ceritanya untuk mengarah ke sana supaya kita bisa mengevaluasi kerja gitu. ya. Jadi terkait dengan kinerja pemerintahan, misalnya terutama pegawai negeri atau apalah, ASN, entah itu kedubes, entah itu dubes, atau itu camat, atau itu bupati, ketika tidak melayani dengan baik, maka kita dilaporkan kepada Ombudsman. Itu bisa online loh laporannya. Boleh, boleh, Tuh. boleh. Nanti saya diajari tata caranya ya, teknisnya melaporkan Ya, secara online biar kita nanti teman-teman yang mengajukan keluhan ke KJRI atau KBRI, ibaratnya yang nonton konten ini untuk kita teruskan ceritanya ke lebih atas gitu. Oke, ada yang nanya. Sebentar ya, ini karena memang saya live di Bandung fanpage, kemudian ada mengajukan pertanyaan. Kalau yang utang di Indonesia dan sudah lama, bisa nggak ya Mas? Buktinya sudah hilang. Tapi keluarga saya dulu pernah mendatangi dan keluarganya di rumah Indonesia. Waktu keluarga saya mendatangi dia, sudah di rumah. Dia mengakuinya di depan keluarganya dan menyanggupi keluarganya. Keluarganya pun menyanggupi. Tapi sampai sekarang kontaknya sudah nggak bisa dihubungi dan nama dan alamatnya jelas dan asli ancer-ancernya ada. Ini berarti unsur barang buktinya ada ya kan? Jadi alat buktinya sudah ada pernyataan, ada saksi ya. Ini sudah siap berarti. iya, dia kan mengakui nih, seperti yang saya sampaikan tadi. Betul, betul, betul. Ketika misalnya nih aku ngasih uang sama Mas Sandro ini, nggak ada buktinya, kan gitu. Pulang ke Indonesia, kemudian saya Mas Sandro, sampai punya hutang. Nah, sampai itu mengakui, ya udah bikin aja bikin surat pernyataan bahwa menyatakan saya mempunyai hutang kepada saudara A sekian, saya pergunakan untuk ini, kan begitu. Siap, siap, Nah, siap. di situ bisa dijadikan dasar gugatan perdata tadi. Itu. Untuk agar sita ya nanti kita bisa menyita. Hmm. Siap, siap, siap. Oke, saya jawab dulu. Mbak Cintoi Cili, ini bisa dinaikkan, Mbak. Nah, hal ini bisa diperkarakan seperti apa yang disampaikan sama Pak Taufik. Nanti bolehlah kita lanjut komunikasi berikutnya. Kan begitu ya Pak Taufik? Oke. Oke, itu pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya hutang piutang itu tetap kita bisa laporkan secara hukum ya, apalagi kita mempunyai beberapa alat bukti dan saksi. Seperti itu ya. Ya, Siap. itu karena susah juga kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, itu susah juga. Nah, pandainya kita yang tidak mempunyai saksi, mempunyai bukti itu pandai-pandainya bagaimana ya bukti itu bisa muncul. Kayak tadi misalnya si pertanyaannya mbaknya tadi, nggak ada bukti, buktinya sudah hilang, maka datangi ke rumahnya. Ketika dia oh iya saya mempunyai utang sekian, udah bikin surat pernyataan di atas materai. Atau setidaknya kalau keluarganya datengin ke rumah kan, kalau ada satu atau dua kan itu juga sudah bisa disampaikan juga kan. Itu berarti saksi orangnya bisa dijadikan saksi dong walaupun tidak ada Ya. catatan hitam di atas buktinya. Nah, Dua manusia sudah bisa jadi saksi atau tiga. Atau iya. mungkin kalau bawa Pak RT atau apa lebih keren lagi ya kan. Atau Sebetulnya mungkin sekarang gimana? saya salut juga nih sama sampean nih. Saya anggap profesi atau apa ya, atau hobi ya. Hobi bisa menjadi profesi seperti apa namanya YouTuber, apa itu? Apa? Apa? Konten Konten atau apa? kreator. Nah, konten kreator lah, atau TikTokers lah, atau Ya, YouTuber ya. lah. Ah, ya itulah apa itu. Nah, apalah. Karena saya kurang gaul sih.
Nah, itu biasanya kalau mau ngasih pinjaman menagih, itu kalau bisa itu di Video. record. Iya. Cuma dengan segala hormat saya memberi saran, jangan diposting di Posting media, sos ya. itu penting. Digunakan untuk alat bukti kita sendiri waktu di pengadilan nanti ya, atau Kalau itu sampai viral kan, oh ya kena kan, kita. ITE Pak D, Yes, itu Pak D. ya, siap. Nggak seberapa, hutangnya 1 juta atau 10 juta katakanlah, tapi diserang balik terkait dengan undang-undang ITE, mampus lah kita. Iya. Kan Iya. gitu. Oke, jadi kalau ataupun tidak punya alat bukti, ngajak temennya terus berangkat nagih. Lah begitu ketemu orangnya, yang satunya sudah ready dengan rekamannya atau percakapannya atau dari jauh kan. Akhirnya Hmm, kan hmm, bukti bisa terekam dengan baik. Malah biasanya kan yang ada dimaki-maki kan. Oh, hmm. gini ya. Yang penting itu terekam tapi simpen sendiri untuk kita lakukan somasi 3 kali. Kalau dia tidak bergerak baru kita kasuskan kan seperti itu. Hmm. Seperti itu. Oke, siap. Ini masih ngeyel ini Mbak Cintoy Cilik. Ada saksinya masih hidup, tetangga sebelahnya, yaitu budenya waktu itu juga ada di tempat dan ibunya masih hidup sampai sekarang. Wah, wis. Nanti dilanjutkan aja Mbak. Nah, jadi itu untuk mengenai hutang piutang ya, bahwa dimanapun mereka Mengenai apa? mengenai hutang piutang. Jadi Hmm. artinya kan ya sinyalnya sampean agak lumayan rodok natnut. Jadi ini kadang-kadang suaranya pedot-pedot. Itulah mengenai soal hutang piutang, ibaratnya seperti itu ya. Halo? Sudah? Gimana? Utang piutang? Itu tadi kan ini ada saksinya masih hidup, tetangga sebelahnya, yaitu budenya. Waktu itu juga ada di tempat dan ibunya masih hidup juga sampai sekarang. Artinya kan masih bisa untuk kita perkarakan. Ya, itu dijadikan sebagai saksi. Atau mbaknya itu datang ke rumahnya menemui si anak yang hutang itu untuk membuat surat pernyataan pengakuan hutang. Nah, jadi saksinya kan udah 2 nih, Betul. tetangga, orang tuanya. Buktinya apa? Surat pengakuan hutang tadi. Itu. Ya. Ini kalau misalnya ini kan rata-rata teman-teman itu kan dijebak waktu di Hong Kong. Ada pinjem hutang sama organisasi kan di Hong Kong ibaratnya. Jadi utang piutangnya di negara sana. Terus tiba-tiba ya karena teman-teman itu bukan warga negara saya, nah terus seenaknya aja nggak mau balikan terus pulang atau ditinggal begitu saja. Nah itu nek menurut sampean bagaimana? Itu hutangnya dengan bank sana ya. Ya misalnya, betul. Ya, dengan bank sana itu bisa, yang hutang itu tetap bisa dikejar. Itu ada hubungan antar negara. Nah, itu melalui itu. Cuma proses itu wilayah apa namanya, hubungan antar negara yang masuk di alur pemerintahan atau perbankan biasanya. Betul. Nah, biasanya ada nih orang, misalnya bank A di Hong Kong lah, misalnya di negara Hong Kong misalnya, bank online atau apa itu namanya. Saya pernah mendengar itu kayak pinjol, kayak sifatnya pinjol kayak gitu ya. Nah, betul. Pinjaman Ya, online kayak gitu ya. Itu kalau di Hong Kong itu mereka mendatangi tapi anak yang digunakan sebagai saksi ini nggak ngerti sehingga anak ini akan terus ditagih karena jadi saksinya. Nah, si penghutang tadi yang menikmati uangnya itu kabur. yang menjadi korban kan yang menjadi penjamin tuh ya. Ya, saksinya tadi, saksi. Saksi nggak bisa dong. Ya, itu yang sering Saksi terjadi. Itu sering nggak terjadi bisa. di Hong Kong. Nah. Beda lagi kalau penjamin loh ya. Saksi sama penjamin beda loh. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman PMI. Penjamin dengan saksi beda. Saksi itu nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Iya dong. Atas dasar apa? Dihukum manapun ya, atau mungkin tertulis di akadnya bahwa kalau nggak bayar saksinya yang bayar, itu bagaimana?
atau mungkin sudah tertera di sana atau bagaimana? Aku juga belum clear. Tapi ini Itu kita ada diskusi aja. itu ada perjanjiannya enggak itu? Pastinya ada. Ada perjanjian bahwa di situ saksi yang menanggung. Mm-mm. Mm-mm. Kok saksi? Saya jadi heran kok saksi yang menanggung. Ya, ya, ini kasus yang terjadi banyak di Hong Kong. Jadi begini ya, ada organisasi perbankan A, Hmm. kemudian ini ada peminjamnya B, terus ada C ini saksi. Jadi si peminjam ini menggunakan si saksi tadi untuk ikut dan menggunakan paspor untuk dia juga menggunakan paspor untuk melakukan pinjaman. Nah, yang dapat duit tadi pergi karena yang jadi saksi tadi mau dikasih cuman ya mungkin kalau utangnya 30.000 Hongkong dolar cuman dikasih 2.000 Hongkong dolar terus peminjamnya akan pergi. Lah sama pihak bank tadi yang ditagih adalah saksinya tadi gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Kalau di dalam perjanjian, kalau di situ ada perjanjian loh ya. Ya kalau perjanjiannya. Kalau di situ ada perjanjiannya bahwa saksi ikut menanggung Nah, ya, 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 ya. atas perbuatan itu, maka saksi kena. Nah, siap. Kan gitu. Tetapi kalau hanya menyaksikan bahwa benar si A ini adalah pinjam kepada si B, misalnya begitu ya, itu saksi tidak bisa dijerat apa namanya untuk menanggung kewajibannya. Iya dong. Siap, 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 siap. Harus jeli di dalam perjanjiannya. Betul, betul. Harus dilihat dulu ya. Ini Ya. diskusi. Ya. Karena berbeda. Itu ya jebakan sih, saya katakan benar, saya katakan jebakan bahwa alasannya dibuat saksi, tapi sebetulnya adalah sebagai penjamin. Padahal secara hukum antara saksi dan penjamin itu berbeda. Jadi si anak tadi yang dibawa jadi saksi itu tidak ngerti isi perjanjiannya apa, tidak paham karena mungkin ditulis dalam bentuk bahasa Inggris karena di negara Hongkong ada tulisan bahasa Cina, terus disuruh aja tanda tangan kamu nanti tak kasih duit, kan bisa jadi seperti itu. Biasanya begitu. Kan, namanya trap kan. Jadi itu jebakan. Ya. Ya. Dan itu masih sering terjadi. Kalau di Indonesia itu saksi belilah, kon tak kasih duit, kon jadi saksinya kan gitu. Nggak taunya kejebak bahwa dia ikut sebagai penjaminnya. Betul, betul, betul. Di aturan perjanjian tadi ya. Jadi ya. Oke. Ini adalah. Tetapi kalau itu pun saya tegaskan lagi, kalau itu pun perjanjiannya misalnya menggunakan bahasa Kantonis ya, apa? Hongkong itu apa? Ya, tulisannya tulisan Cina. Jadi kalau ya, tulisan bahasa Hongkong gitu ya. Bahasa Hongkong. Bahasa tulisan Hongkong atau tulisan Inggris. Misalnya Inggris. Itu harus diterapkan di sana, hukumannya diterapkan di sana, nggak bisa diterapkan di sini. Betul. Karena lokusnya kan di sana. Betul, betul. Gitu. Siap, siap. Nanti kapan-kapan ya kita ngurusin kasus yang kayak gitu kan. Kalau bisa kasus yang enak-enak gitu. Karena wis mumet, kasus rawat. Gini loh Pak Taufik kan, satu itu kan kita bikin pilot project aja lah, sambil main-main, sambil coba mondar-mandir ngurusin kan, nanti tenang lah, kita bisa atur. Hobi sekaligus pekerjaan. Nah, kan jalan-jalan sambil kita ngasih apa ya, pembelajaran atau kasih lihat sama teman-teman bahwa kalau kita mau hal-hal seperti itu bisa kita perkarakan gitu loh. Hal-hal seperti itu bisa kita naikkan ke hukum gitu loh. Oke, ini ada yang tanya lagi. Pak, ada temen yang mau beli rumah dan tanah, sudah ngasih DP, yang mau beli membatalkan. Ini gimana sih? Temen mau beli rumah dan ngasih DP, tapi yang mau beli membatalkan. Yang mau jual dan dia ngasih DP-nya tanpa tanda tangan di atas materai. Bagaimana? Terima kasih. Nah, ini ibaratnya yang mau jual itu udah makan uang DP-nya. Ada tanda tangan serah terima atau materai. Kira-kira bagaimana? Ini yang ada perjanjiannya atau tidak? Nah, ini kita anggap kalau ada bagaimana, kalau enggak kalau ada perjanjian, anggap aja enggak ada. Anggap aja enggak ada. Kalau ada perjanjian itu bahan prestasi. Atau bahan prestasi bisa bahan prestasi itu ingkar janji. Siap.
Nah, itu bisa digugat perdata. Heeh. Jadi akibat dari DP itu akhirnya tidak bisa jadi beli rumah dan uangnya dipakai dipergunakan ya kan sekian lama, maka dia harus mengganti rugi. Hmm. Kan gitu. Hmm. Jadi diminta uangnya misalnya DP-nya 10 juta. Hmm. Ya kan belinya itu 10 tahun yang lalu. Nah, itu kalau duit 10 juta ditaruh di bank, bunganya berapa selama 10 tahun? Hmm. Nah, itu digugat di pengadilan negeri bisa. Hmm. Itu. Tapi langkah saya sebelum adanya gugatan, maka harus dilakukan somasi. Gitu. Siap. Jadi kalau tidak ada ya bagaimana si mbaknya tadi harus mencari alat bukti dong atau saksi lah ibaratnya. Iya, Kalau misalnya DP tadi misalnya penyerahan melalui aja. transfer. Nah, ya. Transfer itu bisa jadi bukti. Siap. Itu mbaknya Nah, langsung. Ya, lanjut. transfer itu kan kadang-kadang kan lupa slipnya dibuang, Ya, ya kan? betul. Nah, bisa datang ke Bank Indonesia loh ya. Kalau Ya. bank luar negeri saya tidak tahu. Itu Bang. minta rekening koran, cetak rekening koran. Siap. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Siap. Itu. Mantap. Oke. Jadi teman-teman semuanya, pembahasan tentang masalah hutang piutang kali ini luar biasa dan ini sebagai bentuk pembukaan. Nanti di kemudian hari ketika ada pertanyaan lagi atau kita buka live lagi, Pak Taufik ini pun juga bersedia ya Pak. Atau mungkin bisa jadi nanti teman-teman langsung menghubungi atau saya hubungkan langsung ke Pak Taufik atau bagaimana kira-kira menurut Pak Taufik? Ya, monggo lah Mas Sandro yang mengatur itu. Saya pasrah karena kan pintu masuknya Mas Sandro, kan gitu. Boleh. Kontak personnya bisa menghubungi Mas Sandro. Siap. Cuma Jadi saya pesan begini. Biasanya banyak saya kasihan juga sama teman-teman BMI. Itu ketika minta bantuan kepada advokat, lawyer atau penasihat hukum. Minta bahwa biaya operasionalnya, jasanya itu semuanya ada di depan. Saran saya jangan. ya, Kalau minta di depan. siap. Jadi teknisnya ya itu kan haknya Advokat advokat tadi. ya. Nah, Ya mau minta semuanya di depan atau di belakang atau di tengah haknya. Tetapi saran saya untuk menghindari itu karena banyak juga kejadian yang menjadi image-nya advokat jelek, dapat uangnya nggak mau pekerjaannya. Ya. Nah, oleh karena itu sistem mekanisme pembayaran jasanya itu bisa 50% di awal, 50% di akhir. Atau katakanlah 30%, 40% di depan, 30% di tengah, 30% di belakang. Jangan full. Satu itu. Kedua, terkait dengan tanda tangan kuasa. Misalnya tinggal di Hong Kong, itu harus mengetahui KJRI atau KBRI, leges namanya. Nah, kalau ada advokat atau penasihat hukum mengirimkan surat kuasa ke sana tanpa adanya leges atau stempel atau cap dari KJRI atau KBRI, maka itu harus dipertanyakan. Siap. Itu sih. Itu ya pesannya dari Pak Taufik kepada teman-teman yang berkasus dan bermasalah. Baiklah, dari Bandung Enterprise sedikit informasi kita mengenai hutang piutang. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut. Sekali lagi buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di Bandung Enterprise, saya mengucapkan banyak terima kasih. Di Bandung Enterprise ini kita tidak hanya membahas tentang agensi, tapi kita membahas tentang permasalahan-permasalahan BMI di Hong Kong. Teman-teman yang mempunyai hal-hal yang kemungkinan nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut, boleh langsung di inbox aja di Bandung Enterprise. Ini sebenarnya menurut saya tidak menyimpang. Ini tema-tema yang sebenarnya juga ada di dalam teman-teman dan ini juga sangat berpengaruh terhadap pertemanan pekerjaan teman-teman yang di Hong Kong. Dengan hal-hal yang seperti ini itu sangat berdampak terhadap kinerjanya teman-teman karena banyak hutang dan ABCD sehingga membuat teman-teman jatuh tidak semangat atau justru tambah loyo atau bagaimana dan menyebabkan hal yang nggak baik. Oke, dari Bandung Enterprise saya terima kasih untuk Pak Taufik SA dan teman-teman semuanya.
kita akan off di Bandung Enterprise-nya, tapi Zoom-nya masih tetap kita lanjutin sedikit ngobrol-ngobrol lagi. Oke, terima kasih. Sehat selalu buat teman-teman di Hong Kong, dan Bandung Enterprise selalu ada untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.